Panitia Pemungutan Suara PPS Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung melakukan presentasi pemetaan TPS masing-masing tiuh. Presentasi pemetaan TPS berlangsung di Aula Outdoor Ketua PPS Tiuh Weisido Erwan Jaya Winta SE, Minggu, 29 Januari 2023. Presentasi pemetaan TPS tersebut membahas denah lokasi TPS tiap-tiap tiuh, jumlah data pemilih, tempat yang menjadi lokasi pemungutan suara di tiap RK, jumlah TPS di tiap tiuh. Pembahasan pemetaan dilakukan sebagai langkah awal dalam upaya mensukseskan pemilu tahun 2024, khususnya di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Dikatakan Surmadi selaku Ketua PPK Kecamatan Tulang Bawang Udik, pejabat pembuat komitmen PPK akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anggota PPS dalam menjalankan tugasnya. Menurut Surmadi, kegiatan tersebut merupakan langkah awal pembahasan pemetaan TPS. Kedepannya pihaknya akan merekrut pantarlih di setiap TPS, jumlah pantarlih sesuai jumlah TPS yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Udik yaitu 104 pantarlih. Ia juga menyampaikan kegiatan tersebut dihadiri anggota PPS dari tiap tiuh sebanyak 26 orang, ada beberapa orang berhalangan hadir. Ya, kita tekankan kepada PPS untuk mensukseskan pemilu 2024 ini agar benar-benar dengan penuh tanggung jawab melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kawan-kawan, mulai dari dilantik sampai nanti pemilu nanti agar bisa benar-benar bertanggung jawab. Dan harapan kita buat PPS, anggota PPS kita ini bekerjalah sesuai dengan yang sudah ada di aturan. Untuk hari ini kita melakukan pemetaan TPS yang diikuti oleh 13 tiuh dan 26 anggota PPS, baik itu ketua dan bagian data. Karena di Tulang Bawang Udik ini ada 104 TPS dan untuk pantarlih per satu TPS itu ada satu pantarlih, sehingga jadi ada 104 pantarlih yang akan kita tempatkan di setiap TPS itu. Romlan anggota PPK Kecamatan Div Sosialisasi, Pendidikan dan SDM menambahkan, sebagai anggota PPS yang memiliki pusat data pemilih, jangan sampai data pribadi masyarakat bocor ke pihak manapun. Jangan sampai anggota PPS dalam mengolah data pemilih menggunakan alat hasil rental. Gunakanlah alat pribadi, rahasia di dalamnya ada nik, nama, alamat, dan lain-lain. Jika bocor dan disalahgunakan, maka kita sebagai penyelenggara pemilu belum berhasil mensukseskan pemilu, dan tentunya kita akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Senada disampaikan anggota PPK Afrika SHDIV Hukum dan Pengawasan, menjelang pemilu tahun 2024, anggota PPS harus lebih hati-hati dalam menjalankan amanah yang diemban, untuk sementara hindari dahulu berfoto atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan parpol. Karena hal ini dapat memicu persepsi negatif dari berbagai pihak dan berbahaya, sebab PPS sudah termasuk di dalam anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU. Sementara Sapril Ketua PPS Kartaraya menyampaikan, orientasi yang akan dilakukan oleh anggota PPS Kartaraya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus memaksimalkan suara yang dimiliki untuk mendukung demokrasi di tahun 2024. Untuk tahap awal sekarang, kita masih tahap awal sosialisasi, dan untuk sistem pekerjaan kita masih menyesuaikan mekanisme yang telah diatur melalui undang-undang yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sementara di Kartaraya kita masih dalam proses pemetaan TPS untuk menentukan siapa nanti yang akan kita tunjuk atau kita rekrut menjadi pantarlih yang bekerja di ruang lingkup TPS itu sendiri. Dalam hal ini, saya selaku Ketua PPS Kartaraya mengajak dan menghimbau masyarakat. Sekarang pada saat ini kami sedang mengumumkan dan sedang dalam proses penerimaan pantarlih yang kemudian akan kami bimbing lebih lanjut berdasarkan arahan-arahan dari pimpinan di KPU sendiri. Dan kemudian saya menghimbau kepada masyarakat agar lebih kita lebih aktif untuk memastikan bahwa diri kita adalah salah satu yang terdaftar untuk menjadi
pemilih di pemilihan 2024. Kalau jumlah Pantarlih berdasarkan data sementara di Kartaraya sendiri terbagi di 7 TPS terbentang di 4 suku yang ada di Kartaraya. Dari jumlah penduduk yang ada, ini masih tahap penyusunan. Karena kita data yang sesungguhnya nanti kan data yang dikumpulkan Pantarlih untuk kita jadikan dasar sebagai pemetaan TPS yang lebih efektif. Saya berharap baik itu di PPS Kartaraya maupun di PPS Kecamatan Tulang Bawang Udik, kita menghimbau di dalam suatu hal kita saling berkoordinasi demi mensukseskan pemilu 2024 yang jujur, adil, dan bijaksana. Karena kita diberikan amanah ini, jadi kita harus mengemban amanah ini sesuai dengan hati nurani dan pengabdian untuk negara kita Republik Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Surmadi, Ketua PPK Kecamatan Tulang Bawang Udik, anggota PPK Kecamatan Afrika SH Div Hukum dan Pengawasan, Ramlan Div Sosialisasi, Pendidikan dan SDM, Kadarsyah Div Perencanaan, Data dan Informasi, Wan Daniel SPD Div Teknis Penyelenggara, serta 26 anggota PPS Sekecamatan Tulang Bawang Udik, dari Tulang Bawang Barat Lampung Visual.com Asnawi, mengabarkan.